Kalau sudah lancip atau pipi ya, kita sebelah sini juga kita samakan. Oke, jangan menyentuh bagian yang akan nanti dimasukin ke rostok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, salam Bogor Anggur. Berjumpa lagi dengan channel Bogor Anggur, channel yang membahas tentang tanaman, khususnya tanaman anggur. Di video kali ini saya mau berbagi cara saya untuk melakukan grafting tanaman anggur, di mana grafting itu adalah menyambungkan satu jenis pohon anggur dengan jenis anggur lain yang berbeda, maupun sebenarnya bisa juga dengan satu jenis ya, atau varian. Tapi tentunya kalau kita grafting atau menyambung pohon anggur itu dari awalnya rostok atau batang bawah anggur yang buahnya kurang enak dimakan, tentunya kita sambung dengan entres atau jenis anggur yang buahnya itu enak dimakan atau lebih menarik ya penampilannya gitu teman-teman. Kalau gitu saya akan cari dulu entres untuk sambungnya. Untuk rostoknya saya sudah punya. Ini untuk rostoknya saya menggunakan Red Master. Ada beberapa cabang yang tumbuh ya. Nah, ini sudah mulai tua, nanti akan saya sambung di sini. Keuntungan kita sudah mempunyai pohon anggur yang besar, tentunya anggur impor ya. Nah, kita bisa dengan mudah mendapatkan entres ya. Ini saya sudah dapatkan atau sudah saya ambil dari indukan pohon anggur saya jenis akademik. Saya lihat juga sudah mulai keluar bunga PHP ya. Ini ada keluar bunga PHP. Tentunya ini akan mengganggu pertumbuhan kalau kita pelihara. Lebih baik kita pangkas saja dan entresnya kita gunakan untuk grafting. Saya tidak rekomendasi ya ini, entresnya terlalu muda. Entresnya dibilang itu biasanya entres sayur. Tapi ini hanya saya praktekkan cara grafting ya. Semoga aja berhasil. Ini kita ambil satu mata tunas ya. Yang ini kan terlalu pendek, kita buang saja. Ini ada daunnya, kita buang juga. Nah, kita ambil satu mata tunas yang ini. Oke. Ini satu mata tunas. Nanti batang muda ini atau entres ini kita balut dengan plastik. Plastiknya itu bisa dengan plastik yang bening ya, yang biasa dengan digunakan untuk pedagang es tuh, bikin es mambo ya, biasanya disebutnya es mambo. Nggak tahu di tempat-tempat teman-teman nama jenis esnya apa. Tapi kalau di sini atau di tempat saya biasanya disebutnya es mambo. Yang plastik bening itu ya, bisa yang juga yang agak ukuran besar tapi nanti dipotong, ditarik agak lentur baru dibalut dengan entres ini. Tapi saya akan menggunakannya dengan parafilm ya. Plastiknya itu sebenarnya plastik untuk lab ya, soalnya saya baca itu ada bacaan laboratoriumnya, jadi itu sepertinya untuk di bidang kedokteran. Namun dengan menggunakan plastik parafilm, kemungkinan entres gosong itu lebih kecil. Kedua juga dia elastis ya, mudah ditarik, lentur, dan kedepannya jika berhasil dan tumbuh, plastik parafilm itu akan
pecah sendiri ya, karena kayak terbuatnya dari semacam bahan lilin nih, campuran lilin gitu. Saya balut dulu dengan parafilm. Kita nggak usah terlalu banyak-banyak ya menggunakan parafilm, cukup ukuran kecil aja ya, sekiranya ya, secukupnya saja. Oke, cukup segini ya untuk membalut entrance-nya. Kita tutup dulu. Kebetulan saat ini sudah jam 4 sore. Jadi cuacanya juga lagi mendung dan sudah mulai gerimis, jadi tidak terlalu panas, jadi tidak perlu khawatir untuk entrance-nya itu dehidrasi atau gosong. Jadi santai-santai juga kita tarik tuh. Enaknya parafilm tuh gitu ya, elastis, dan nanti dia akan pecah sendiri kalau memang berhasil tumbuh draftingan kita ini ya. Lambat laun dia akan pecah sendiri, bukan pecah sendiri ya, mudah pecah ya, maksudnya mudah pecah nanti seiring berjalannya waktu. Entrance ini kan juga mengikuti pertumbuhan dan dia akan besar, dan parafilm ini akan mudah pecah dibandingkan kita menggunakan plastik yang tadi saya sebut ya, plastik plastik untuk es ya. Biasanya sih bikin es gitu, es yang buat dijual ke anak-anak sekolah SD, ataupun plastik yang biasa buat bikin batu es ya, yang sekilo atau yang seperempat. Dulu sih waktu susah mendapatkan ini, atau memang saya juga belum punya akses untuk mendapatkannya, saya pakai plastik itu. Memang berhasil juga ya, jangan khawatir, berhasil juga kalau memang proses penggraftingannya itu sempurna dan tidak ada kendala lainnya. Nah, cukup ya, satu balutan saja kita balut entrance ini dengan parafilm. Masa disusah ya segini. Nanti ini buat balut lagi di sambungan. Oh iya, kita juga harus perhatikan ya untuk alat yang kita gunakan itu steril. Jangan sampai alatnya itu alat yang sudah karatan. Saya biasanya menggunakan pisau karter yang kayak gini. Ini kayaknya sudah lama nih nggak kontak-atik tanaman anggur ya, untuk grafting ya. Kalau untuk yang semprot fungisida, memberikan pupuk ya masih rutin. Cuma kalau untuk grafting sudah belum aktif lagi, baru hari ini. Ini harus diganti ya, sudah karatan, tidak boleh dipakai lagi nih. Itu salah satu penghambat atau membuat gagalnya kita grafting, yaitu alat-alat kita tuh tidak steril. Kita gunakan yang masih baru saja nih. Saya biasanya ada stok segini, sebentar, ada bisa stok kan? Ini masih baru, saya belum pakai. Masa saya juga punya stok yang ini ada bekas nih. Saya nggak buang buat stok. Nih masih ada 2 lagi ternyata. Ini masih baru nih. Bagi teman-teman yang menggunakan alat-alat seperti ini, hati-hati ya, karena apalagi pisau ini nih sangat tajam sekali ya. Saya juga pernah waktu itu kena pisau ini. Alhamdulillah masih bisa diselamatkan ya, tidak membuat hal-hal yang sangat berbahaya. Memang memberikan luka ya, berdarah, namun alhamdulillah masih selamat. Saya teman-teman menggunakan alat pelindung ya, seperti sarung tangan, karena yang sangat berbahaya sekali ya, tajamnya. Nah ini dia entrance. NTS rostoknya. Dan juga pemilihan rostok itu penting juga. Entrance yang sehat itu mempengaruhi nanti untuk
keberhasilan kita menggrafting. Kalau memang ada kutu perisainya, kita bersihkan dulu di rostoknya. Ini ternyata ada nih koloni kutu perisai. Kita harus teliti, perhatikan sebersih mungkin dari kutu perisai. Kalau mau lihat kutu perisai, di video saya sebelumnya ada tuh video beberapa menit ya, nggak sampai lama sih, kayaknya cuma 3 menit ya, tentang kutu perisai. Itu yang membuat salah satu tanaman kita itu, khususnya tanaman anggur, pertumbuhannya stuck ya, lambat, bahkan bisa mati kekeringan karena yaitu serangan kutu perisai. Dia kan mengambil nutrisi pohonan di batang, lewat batang. Bagi teman-teman yang mau mencoba atau yang sudah beberapa kali mencoba namun gagal pada grafting, terus saran saya terus berusaha. Nanti ketika sudah ketemu titik di mana caranya atau harusnya seperti apa ya yang dilakukan untuk menggrafting, itu sangat membuat kita bahagia ya. Walaupun saya pun belum tentu ya namanya grafting itu selalu berhasil, tidak juga. Oke, sudah. Ini sudah saya bersihkan ya. Mungkin ada beberapa ya yang masih ada. Nanti biarkan saja. Oke. Ini. Saran saya menggunakan rostok seperti ini. Seperti ini maksudnya biarkan rostoknya itu tumbuh dulu. Dan nanti untuk graftingnya di sini. Ya, biasanya sudah sambung pucuk ya. Bisa juga memang sebelum rostoknya itu tumbuh, ketika kita jadikan cutting ini, kita langsung grafting bisa aja ya. Gitu. Kalau ini kan berarti kemungkinan akarnya sudah mulai banyak nih, atau minimal sudah berakar ya. Nih. Karena dilihat dari batangnya sudah mulai coklat. Oke. Nih. Kita di sini ada pertumbuhan tunas. Ini di ujung juga ada. Ya, bisa dipastikan berarti batang ini masih hidup atau masih sehat. Berarti kita bisa gunakan untuk sambung di sini. Ya, saya sambung di mata tunas 1, 2, 3, 4. Nah, yang di 4 ya, ini kelihatan masih bagus sekali ya, tidak ada penyakit. Nah, saya potong di sini, nanti saya sambung di sini. Kita potong. Oke, kita potong ya. Ini kan karena coklat nih, teman-teman. Kalau masih sayang juga, ini bisa ditanam lagi nih. Tancap aja. Biasanya tumbuh nih, karena kan ini jenis red master, mudah sekali beradaptasi dan tidak gampang untuk mati. Oke, sudah saya potong, akan saya belah ya. Ini ya rostek yang tadi saya udah potong. Sekarang kita proses untuk grafting. Ini entres yang tadi saya balut dengan parafilm. Biasanya saya banyakkan lilitan di sini ya. Biasanya sini kan ada luka, jadi harus banyak ditutup. Terus untuk di
posisi tunas saya hanya lilitkan sekali, kemudian ke bawahnya sekitar 2 kali. Oke, sekarang yang pertama kita lakukan setelah kita periksa yakin bahwa alatnya steril ya, ini kan baru nih, tidak ada itu. Nah, kita belah dulu, boleh posisinya ke sini, boleh posisinya lurus. Nah, terlalu gampang. Saya biasanya sini ya, karena ini kan datangnya cukup kecil dan mudah kita belah, jadi kita ambil di tengah-tengahnya. Oke, sudah di tengah-tengah. Jangan, hati-hati ya, jangan terlalu kuat untuk menekan karena ini karternya lumayan tajam. Kita pelan-pelan saja. Saya menyarankan untuk teman-teman nih, tangan ini, yang ini ditutup ya, bahaya sekali. Ini saya pelan-pelan sekali ya, karena memang karter juga tajam. Hati-hati, jangan kenceng-kenceng, ngerinya ini kepleset dan tangan kita yang akan terluka. Biasanya saya cukup dalam ya, seukuran lebar dari karter ini. Cabut. Oke, sudah. Nah, ini entrestnya, karena ini tengah-tengah juga belahannya, ini kita lancipkan kedua sisinya. Boleh seperti ini ataupun dari samping sini. Ini kan mata tunas nih, ini mata tunas, boleh lurus dengan mata tunas, boleh dari samping mata tunas, tapi saya biasanya dari lurus dengan mata tunas. Ambil di sini dulu. Kalau sudah lancip atau pipi ya, kita sebelah sini juga kita samakan. Oke, jangan menyentuh bagian yang akan nanti dimasukin ke rostok ya. Takutnya tangan kita tuh tidak steril dan akhirnya graftingnya gagal karena busuk. Kalau ini tidak rata ya, atau ada bagian-bagian yang tidak terbuang tuh seperti ini nih contohnya, kita gunting saja. Oke, sudah digunting, cukup. Ini udah nggak terlalu ini sudah pipi. Ini menurut saya sudah pipih, cukup pipih ya. Lebih bagus lagi lebih pipih ya. Ya, ini cukup pipih. Oke. Di sini mata tunas. Nah, kita jangan searah, kalau bisa jangan searah mata tunas entrance, jangan searah sama mata tunas rostok. Kalau bisa saling membelakangnya. Ini mata tunas kita belakang, entrance-nya kita belakangin dengan mata tunas rostok. Oke, nah kita masukin di sini pelan-pelan saja, jangan dipaksa. Ukurannya sangat pas ya, tidak perlu itu lagi. Nah, sudah kan ya, sudah seperti ini. Nah, kita balut lagi nih. Saya menyarankan sekali lagi dengan parafilm ya. Kalau sudah tidak ada bagian yang masih di luar luka interestnya, berarti pas ukurannya, kita tutup dengan parafilm. Nah, ini masih ada sisa yang tadi, kita gunakan saja, jangan terlalu boros ya.
kalau bisa sampai ke atas, dan perlahan-lahan ditekan ini sambungannya agar nanti tidak ada ruang antara rostok dan entres ya. Sambungannya itu tidak ada ruang ya, benar-benar melekat. Sebenarnya sih cukup melekat ini ya, karena kan ketika kita putar ini dia juga menarik ya parafilmnya, karena parafilm itu kita tarik. Kalau bisa sampai ke atas ini agar nanti tidak ada ruang atau lubang yang menyebabkan air masuk. Bahkan terkadang serangga ataupun semut masuk gitu dia ke lubang-lubang yang antara entres dan rostok. Semut tuh kadang-kadang masuk itu ya, itu dia beraliansi ya dengan kutu kebul. Iya, kadang-kadang tuh kutu kebul tuh bersarang gitu di antara sambungan sini, apalagi sambungan sini sudah ada tumbuh kalus ya, atau keluar kalus. Kutu kebul sangat senang sekali di situ. Ini masih belum tebal ya balutannya. Kita tambahkan lagi dengan parafilm. Dan juga jangan lupa untuk yang tunas ada di sini kita tutup juga nih, untuk memperlambat pertumbuhan tunas ini. Karena kan kita fokusnya agar entres yang kita sambung ini cepat tumbuh, merespon cepat. Di sini tunas tumbuh. Ini kita tutup juga nih tunas yang ini agar memperlambat respon dia tumbuh. Nah, ini saya sudah siapkan tadi, saya sudah gunting parafilmnya. Tidak apa-apa ya kita keluar modal banyak parafilm. Saya sebut tadi ya harus irit karena masih ada sisa ya, jangan dibuang. Nah, sekarang ini nggak apa-apa, kita tambahkan lagi agar tunas yang di sini tuh tumbuhnya terhambat. Walaupun nanti akan tumbuh juga biasanya, tapi setidaknya kita perlambat untuk dia tumbuh sampai atas lagi. Kalau bisa di bagian yang batang pecah ini sedikit banyak kita lilitkan parafilm. Biasanya di sini mudah pecah nih. Jika pertumbuhannya cepat, pada sambungan sini akan pecah. Makanya kita harus perbanyak lilitan di sini. Dan juga memang gunanya agar benar-benar rapat ya, sambungannya itu benar-benar tidak ada rongga. Nah, gitu. Tidak apa-apa kita habiskan di sini. Sesekali kita ke arah atas untuk memastikan tidak ada rongga. Nggak apa-apa kita habiskan di sini. Sampai ke bawah juga nggak apa-apa. Agar ini tunasnya ini pertumbuhannya terhambat ya, tunas yang dari rostok. Salah satu kelebihan dari kita menggunakan parafilm itu ya, bahannya itu cukup merekat sendiri ya, atau mudah merekat ya. Jadi tidak perlu bantuan untuk dilem lagi. Nah, ini sudah berhasil. Nah, untuk saya, pengalaman saya akan tambahkan dengan lakban kertas, karena sekali lagi di sini ini mudah pecah nih. Ya, batang yang kita belah ini akan mudah pecah kalau berhasil pada graftingan kita. Kalau sudah pecah, kita lupa tidak mengontrol daerah sini. Ini biasanya banyak semut yang membawa kutu kebul ke sini. Jadi mereka bersarang di sini.
kita harus tutup lagi dengan lakban kertas ya. Ini sudah saya siapkan lakban kertasnya seperti ini. Oke, kita lihat. Jadi cukup segini aja nih untuk lakban kertasnya, tidak terlalu banyak. Jadi kita tutup di bagian sini. Oke, sudah cukup. Nah, kita lebih dekat lagi lihat ya. Ini dia hasil graftingannya. Prosesnya tadi seperti tadi. Nah, sekarang ini kita zoom. Nah, jangan lupa ya, kita tutup lagi dengan lakban kertas agar lukanya tidak gampang pecah. Ketika grafting jangan lupa ya, untuk rostoknya kita periksa dulu dari kutu kebul maupun dari kutu perisai. Kita bersihkan dulu baru kita grafting. Nah, ini hasilnya. Nanti jangan lupa kita berikan label. Kita tulis ya, ini tanggal berapa, terus menggunakan rostok apa, menggunakan entres apa. Oke, tidak perlu disiram dulu, biarkan saja. Simpan di tempat yang teduh, jangan terlalu lembab, jangan terlalu basah, jangan terlalu panas. Kalau lembab takutnya akar pohonnya atau rostoknya busuk dan mati. Sering disiram juga bakalan mati, akarnya busuk. Terlalu panas juga dikhawatirkan entresnya gosong. Gitu teman-teman. Oke, saya berikan label dulu. Nah, pelabelan cukup kita tempel di polybag saja ya. Boleh di batang rostoknya, boleh juga di sambungan sini boleh. Cuman kalau saya biasanya di sini ya. Saya letakkan di sini. Ini AK maksudnya akademik ya. Saya paham kalau AK itu akademik. Menggunakan RSRM Rostock Red Master tanggal 14 November 2022 itu berarti tanggal proses graftingnya. Oke teman-teman, demikianlah cara saya menggrafting tanaman anggur. Semoga cara saya ini bisa menginspirasi teman-teman dalam melakukan grafting pohon anggur. Terima kasih, salam pengangguran, salam Bogor Anggur.